Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, saya beri judul Menjadi Kesaksian yang Bijaksana. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Kamu adalah surat pujian bagi kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Matius 10 ayat 16 mengatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Baru-baru ini bangsa Indonesia memiliki kepedulian kepada bangsa Turki yang sedang dilanda gempa bumi yang mengakibatkan banyak korban manusia dan bangunan yang rata dengan tanah. Sikap kepedulian kepada bangsa lain sangat baik dan penting. Kepedulian orang Kristen kepada orang lain sebagai kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu adalah surat pujian dan dibaca oleh semua orang. Kesaksian hidup penting bagi diri maupun bagi orang lain. Dan kita boleh mengenal kabar baik dan siapakah Yesus itu. Kita adalah orang Kristen yang sudah selayaknya dapat menjadi kesaksian yang baik. Contoh, kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan bantuan dari kita. Namun juga kita perlu menjadi orang Kristen yang cerdas atau cerdik. Artinya kita perlu keseimbangan, jangan hanya tulus saja, tetapi juga cerdik atau cerdas. Pada zaman sekarang kita terkadang dihadapkan dengan situasi yang tidak aman dan dilema, karena tidak semua orang yang kita jumpai dan minta bantuan kepada kita sungguh-sungguh meminta bantuan. Terkadang orang lain bisa memanfaatkan kebaikan kita untuk maksud yang jahat. Jadi bagaimana sebaiknya kita menjadi orang Kristen yang peduli dan dapat menjadi kesaksian di tengah masyarakat? Yang pertama, kita perlu tahu benar siapa yang akan kita tolong. Ini menunjukkan sikap yang tulus. Kedua, kalau kita tidak tahu maksud orang itu, kita bisa serahkan kepada orang lain. Misal ketika kita berada di ATM bank, maka mungkin ada orang yang meminta bantuan kepada kita. Namun kalau kita tidak jelas dan tidak bisa membantu, kita bisa mengarahkan kepada petugas bank atau setidaknya kepada satpam bank. Dan yang terakhir, kita perlu bijaksana bahwa peduli kepada orang lain atau menolong orang lain perlu disertai motivasi dengan tulus, tetapi jangan sampai ketulusan kita dimanfaatkan oleh orang lain yang bermaksud jahat kepada kita. Maka belajarlah peduli kepada orang lain sebagai kesaksian di tengah masyarakat dengan hati yang tulus, tetapi juga cerdas atau cerdik agar kita tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh.